nyusul dan nanti coba saya cari reportnya biar nanti bisa saya share untuk teman-teman semuanya. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat datang di kegiatan sosialisasi ujian progres tes yang diadakan oleh Unit Pendidikan Kedokteran FKUNS. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh. Saya selaku anggota dari tim UPK FKUNS yang akan memandu kegiatan sosialisasi terkait ujian progres tes hari ini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan dan kita diberikan keleluasaan waktu untuk kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi ujian progres tes. Suara saya terdengar jelas atau tidak, adik-adik? Jelas. Jelas, oke. Ya, eh, untuk sosialisasi kali ini, kami dari tim OPKF UNS ada beberapa divisi. Salah satunya yang akan banyak berkecimpung di bidang progress test ini adalah divisi assessment, di mana di sana nanti ada Dokter Atik Maftuha, kemudian juga ada Dokter Eti Poncorini, dan juga ada Dokter uh, lupa ini hari yang akan banyak menyampaikan terkait sosialisasi ini adalah Dokter Ati, kemudian sama Dokter Eti, dan juga dari teman-teman yang ada mendukung dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Nah, untuk kegiatan ini sebenarnya seharusnya diikuti oleh tadi saya menyebutkan 3 angkatan, ya, saya kelewat satu. Jadi ada 4 angkatan. 4 angkatan itu ada angkatan 2020 yang belum menyelesaikan UTB 2, kemudian 2021, 2022, 2023. Jadi ada 4 angkatan yang akan ikut uh, sosialisasi hari ini. Nanti mungkin lebih detail terkait bagaimana progres tes, tujuannya apa, kemudian nanti konsekuensinya seperti apa akan disampaikan oleh Dokter Atik Maftuha. Mungkin biar tidak berpanjang lebar, kita buka dulu kegiatan sosial hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kesempatan berikutnya sosialisasi dulu dari Dokter Ati. Nanti berikutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti pertanyaan bisa di-share di chat ataupun bisa langsung raise hand. Mungkin Dokter Ati bisa mulai untuk share screen-nya. Saya stop terlebih dahulu, monggo. Sangat Bu Muna. Ya, tidak terlihat ini ya. Sinyal, cahayanya jelek. Selamat sore teman-teman semua dari semua angkatan yang akan menjalankan ini ya, uji progress test. Meskipun ini belum banyak ya, belum lengkap, tapi mungkin saya harap nanti teman-teman dari angkatannya bisa menyampaikan recordingnya nanti dari Dokter Mona ya, supaya tidak ada yang ketinggalan info ya. Nah, nanti kalau misalnya ada sesuatu takutnya pas memang nggak bisa hadir di sosialisasi ini ya. Baik, mungkin saya share dulu. Jadi perkenalkan saya Dr. Ati Maftuha, selaku Ketua Divisi Asesmen Unit Pendidikan Kedokteran FKUNS, nanti bersama Dr. Eti dari Divisi Asesmen UPK juga, dan Dr. Muna pada hari ini selaku Divisi Kurikulum dan juga uh, kebetulan ya jadi PJ-nya untuk uji progres tes besok April ini. Ya, jadi untuk teman-teman semua baik dari semester 2, 4, 6 dan juga yang akan remedi UTB 2 ya. Jadi memang kita berawal dari
2023 kemarin, tahun kemarin dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran di Indonesia ini mensosialisasikan adanya kegiatan uji progres tes ya. Jadi memang asesmen secara nasional kita memang sedang diarahkan ada uji progres tes nasional. Nah, tahun kemarin dilakukan di bulan Oktober dan pada tahun ini sosialisasi untuk 2024 ini ternyata uji progres tes akan diselenggarakan 2 kali ya. Ini tanggal 27 sampai 29 April dan 26 sampai 28 Oktober ya ini ya. Ini untuk yang Oktober tanggalnya di 26 28 jadi mungkin nanti bisa di apa namanya masukkan di Google Calendar masing-masing ya, terutama yang angkatan ujian Oktober. Kemudian ini merupakan kegiatan lanjutan ya dari 2023 dan memang partisipasinya masih sukarela. Kenapa? Karena memang di poin kelima ini kegiatan ini berbayar ya dan institusi sharing ya. Sharing kontribusinya 45.000 ini sudah ada subsidi ya karena sharing dari berbagai uh, komponen mungkin di dalam IPK ya. Kemudian untuk PJ Progress Test-nya pada Oktober kemarin itu saya dan besok April ini dipegang oleh Dokter Mona karena supaya gantian ya ujiannya ini lumayan memakan waktu ya beberapa hari. Ini kemarin yang sudah terlaksana di November, besok April ini 27 28 ini yang saya Oktober belum masukkan ya karena saya pikir tadi yang sosialisasi tidak semua gitu. Kemudian untuk server yang digunakan, servernya sama untuk ujian CBT UKM PPD, tadi pembayarannya ini 45.000, tetapi alhamdulillah untuk adik-adik dari mahasiswa S1 sudah dibantu untuk apa namanya? Dicarikan anggaran ya dari program studi kedokteran. Untuk syarat pendaftaran saya rasa sudah nanti akan disosialisasikan di WAG ya. Apa aja yang harus ini karena nanti tanggal 6 April sampai 20 April ini admin prodi sudah akan mulai memasukkan di registrasi online AIPKI ya, menggunakan sistemnya AIPKI. Nah, untuk besok bulan April yang akan ujian ini pesertanya dari semester 2 yang angkatan 2023, semester 6 angkatan 2021 dan yang remedi UTP 2 angkatan 2020. Sehingga mungkin untuk angkatan 2020 memang pada kesempatan ujian remedi ini berbayar ya karena memang anggarannya baru untuk yang mahasiswa S1. Nanti untuk deadline-nya mungkin monggo dari Dokter Mona apakah sudah diumumkan atau belum untuk persyaratan scan KTP, pas foto dan ijazah ini ya untuk dimasukkan di registrasi online IPK-nya. Nah, ini dulu syarat masuk prodi profesi itu kan pada waktu sampai angkatan 2019 memang masih menggunakan nama uji tahap bersama 2 atau UTP 2. Dan persyaratan dari UTP 2 itu adalah harus lulus UTP 1 ya. Nah, UTP 1 ini dilaksanakan sampai angkatan 2021. Jadi UTP 1 lulus semester 4, remedi UTP 1 baru bisa UTP 2 ya, sampai nanti bisa remedi dan masuk PSPD. Ini nanti mungkin yang perlu diperhatikan terutama untuk angkatan 2021 karena memang kita menggunakan mulai dari UTB atau uji tahap bersama ini, maka ini kita selesaikan dulu ya sesuai dengan angkatannya. Setelah itu di angkatan 2022 ke atas artinya kita sudah menggunakan term progress test ya, berbeda dengan uji tahap bersama. Jadi mulai Oktober yang tahun kemarin untuk angkatan 2020 uji UTB-nya sudah diganti dengan progress test ya di semester 7. Kemudian remedinya setelah batch 1 2 ini masuk profesi ya. Ada yang ini mungkin di mute dulu di Agustinus ya. Untuk yang remedi UTB 2 besok karena ikut April ini ya, nanti baru bisa masuk batch 3 ini untuk terutama angkatan 2020. Nah, progress test yang akan dilaksanakan di tahun ini ya.
Di tahun ini karena ada di April dan Januari dan anggaran prodi tidak apa ya, harus dibagi-bagi, tidak memungkinkan setiap angkatan itu ikut di keseluruhan progress test setiap semesternya, maka untuk angkatan ganjil maka akan diikutkan di progress test bulan April. Dengan angkatan genap nanti diikutkan di progress test bulan Oktober supaya bisa membagi anggarannya. Oh, ini sekali foto. Kan ngirim apa? Itu loh. Oke, baik. Untuk yang ganjil berarti April ini besok yang ikut 2021, 2023 dan yang remedi UTP dari 2020 kemarin ya yang masih belum lulus. Kemudian karena tadi ketika kita ikut uji progres tes nasional itu berbayar, maka dari tim asesmen kami kemarin memutuskan akan tetap dilaksanakan remedi lokal ya di bulan Juli untuk yang sesudah April ini ya, kan nanti mungkin bulan Mei Juni keluar hasilnya sehingga remedi lokalnya di bulan Juli. Kemudian untuk yang Oktober ya terutama karena ini angkatan genap ini nanti berarti yang jatahnya mau masuk koasnya progres testnya dapatnya Oktober itu berarti dia di semester 7 ya. Semester 7 ke koas itu kan dekat ya. Jadi akan dilakukan remedi lokal di bulan Januari baru bisa masuk PSBD. Nah, progres test ini wajib ya, wajib untuk semua angkatan di S1 dan juga wajib satu kali saat PSBD. Ini untuk prodi profesi nanti akan menyusul ya karena memang kami masih koordinasi dengan prodi profesi. Karena wajib di semua angkatan, maka yang jadi syarat untuk masuk SPD memang hanya di semester 6 sama semester 7 ya, yang ujian semester 6 atau 7. Selain itu, yang belum pernah mengalami uji tahap bersama satu, maka akan menjadi formative assessment. Tapi lo di record nih. Artinya formative assessment ini tidak dinilai tidak digunakan sebagai syarat, tetapi nanti wajib untuk tetap ikut ya. Jadi kalau misalnya diangkat di April ini berhalangan hadir karena izin yang betul-betul misalnya sakit atau yang lain, maka wajib ikut periode berikutnya ya, sehingga tetap mengikuti uji progress test ini setiap periode yang ditentukan ya. Jadi memang wajib untuk semua angkatan, tetapi memang hasilnya itu yang lain itu digunakan sebagai formative assessment ya. Formative assessment ini nanti digunakan untuk refleksi kira-kira umpan baliknya seperti apa, progresnya teman-teman itu seperti apa. Kecuali tadi untuk semester 6 dan semester 7 karena hasil yang itu digunakan sebagai syarat ya untuk masuk periode di profesi. Kemudian ini karena untuk tahun 2024 ini progres tes nasional dilaksanakan 2 kali, April dan Oktober, maka memang nanti di bulan April ini kemarin mungkin sudah saya jelaskan di semester 6 ya, bahwa yang ujiannya di April, maka dia ada first taker, kemudian ada remedi baru lulus S1. Nah, sehingga untuk masuk prodi profesi untuk angkatan genap, karena angkatan genap ini dia ujiannya di semester 7, otomatis urutannya berdasarkan nilai lulus progress test. Tapi kalau angkatan ganjil karena ada semester 6 masih ada semester 7, maka urutannya berdasarkan nilai first taker progress test di April, baru nanti kalau yang belum lulus remedi progress testnya akan menjadi urutan yang berikutnya ya, jadi first takernya didahulukan. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman di angkatan 2021 kemarin memang bagaimana yang belum lulus UTP 1 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk angkatan 2021 masih menggunakan term uji tahap bersama satu, sehingga ini komponen ini tetap harus dipenuhi ya. Sehingga remedi UTP 1 tetap harus lulus ya. Dan karena ini memang sudah mepet ya, kami kemarin mengambil keputusan bahwa remedi UTB 1 akan tetap dilaksanakan, nanti pelaksanaannya secara visibilitas mungkin akan dilaksanakan sesudah uji progres test di bulan April ya, nanti mungkin akan diumumkan selanjutnya oleh Dr. Muna karena mungkin nanti
antara tadi ya mungkin ya bulan Juli itu kan kalau misalnya jadi ada remedi lokal supaya adik-adik juga tidak terlalu beban dengan ujian yang terus-menerus begitu. Mungkin nanti akan dipikirkan bagaimana kira-kira di bulan apa ya untuk remedi UTB 1 ini. Kemudian remedi UTB 2 di semester 7 untuk progress test Oktober ya. Ini sebetulnya bukan di semester 7 ya berarti ya. Tadi kalau misalnya ada remedi lokal di bulan Juli ya. Nah, sebetulnya apa makna progress test ini? Ya, progress test ini sebetulnya teman-teman nanti akan diuji oleh soal yang sama ya. Dari semester 1, 2 sampai 7 sampai koas itu dapat soal yang sama. Soalnya isinya adalah ilmu kedokteran dasar 45%. Ya, ini ada nanti di blueprint-nya ada jumlahnya 72 soal. Dari ilmu kedokteran klinis 55% ya, sekitar 88 soal. Sisanya adalah soal-soal yang tidak terkait sistem tubuh. Ya. Nah, ini ketika ini diuji dengan soal yang sama, blueprint yang sama, berarti artinya ada peningkatan mulai dari semester 1 sampai ketika koas nanti ya. Jadi seharusnya ada peningkatan dari hasilnya. Oleh karena itu nanti mungkin yang perlu perlu diingat-ingat adalah terkait umpan baliknya, jangan dianggurin ya, jangan dibuang gitu ya. Sekiranya dapat umpan balik itu tidak hanya sekedar melihat nilaiku berapa begitu ya, tetapi ini nanti satu disimpan ya, kemudian dievaluasi saat progres berikutnya. Kalau misalnya ini ujian saat semester 2, besok saat semester 4 ujian lagi, itu dicek progresnya ya, ada kenaikan apa enggak, harusnya ada kenaikan. Ya, kalau enggak ada kenaikan maka perlu dicek kembali, dievaluasi, mana yang masih harus diperbaiki ya. Ini salah satu contoh umpan balik individu di progress test Oktober kemarin ya. Kebetulan alhamdulillah ini kakak kelas kita ranking 2 nasional ya dari 7.774 ya. Jadi ini angkatan yang kemarin banyak yang di peringkat atas-atas ya dari nasional. Umpan baliknya banyak ya, ada yang berdasarkan per area kompetensi, sistem tubuh, kedokteran dasar, patomekanisme. Nah, ini nanti yang teman-teman nanti cek kembali di hasil progress test berikutnya. Ketika di semester 2 hasilnya bagaimana, ketika di semester 4 apakah ada kenaikan, semester 6 apakah ada progres kembali, kemudian di koas seperti apa, ini jangan dihilangkan, punyanya masing-masing disimpan ya, kemudian dievaluasi. Dan juga ini ke depan mungkin akan kita wajibkan untuk hasil ini disampaikan ke pembimbing akademik masing-masing ya, karena supaya bisa menjadi refleksi dari teman-teman semua dengan hasil progress test yang nasional ini seperti apa, setiap tes yang diikuti itu apakah ada kenaikan atau tidak ya, supaya PA-nya juga bisa memberikan masukan kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Ini juga kemarin yang mengikuti progress test Oktober kemarin seperti ini rata-ratanya ya, ada kenaikan dari tahun kedua, tahun keempat, dan profesi ya, memang tetap lebih tinggi di profesi. Kemudian dari tertinggi dan terendahnya kita tetap ada di atas rata-rata nasional ya, baik angkatan tahun kedua, 4, dan profesi ya. Dibandingkan rata-rata nasional kita masih lebih tinggi, sehingga saya rasa teman-teman semua nanti bisa ya insya Allah ya menggunakan rata nasional ini sebagai batas lulus ya, karena batas lulus nasional jauh lebih rendah dibandingkan batas lulus kalau menggunakan rata-rata institusi ya. Untuk blueprint saya rasa sebentar, blueprintnya ya ini ya, blueprintnya dari pusat seperti yang saya sampaikan tadi ya, mungkin nanti bisa di di-share mungkin ya Bu Muna ya. Ada 200 soal ya, jadi 200 soal, waktu ujiannya cukup panjang ya, MCQ dengan vignette ya, 160 soal terkait sistem tubuh, 40 soal tidak terkait sistem tubuh ya.
tadi yang terkait sistem tubuh ini, yang ilmu kedokteran dasar 45% itu aja 72 soal, yang klinis 55% ada 88 soal. Jadi memang ilmu kedokteran dasarnya ya dengan yang klinis tidak berbeda banyak jauh ya soalnya ya jumlahnya ya. Dengan pembagian seperti ini, saya rasa mungkin nanti teman-teman bisa dibaca kembali ya. Jadi ada yang dasar, klinis, dan nanti tidak terkait sistem tubuh. Ya. Jumlahnya soalnya mungkin hanya satu ya, misalnya interdokumen hanya satu struktur soal begitu. Ini range yang ada di sini ya, bisa 0, bisa 1 ya. Kemudian ini yang fungsi koordinasi homeostasis ini bisa 3 sampai 5 ya, tergantung dari panitia pusat ini akan menyusun seperti apa komposisi dari soalnya ya. Ini adalah range yang disampaikan pada waktu sosialisasi dari pusat. Semua sistem ya ini ya, jadi interdokumen sampai indra 12 sistem yang ada di SKDI, kemudian strukturnya dari mikro dan makro ya, misalnya departemennya histologi, biologi, anatomi ya semuanya. Fungsi koordinasi regulasi hemostasis batasannya ada ya, kedokteran dasar, fungsi normal tubuh ya. Kemudian patomekanisme patofisiologi ya. Ini departemennya yang sesuai dengan yang ada di blueprint ini. Saya rasa banyak ini nanti biar cepat nanti adik-adik sekilas aja farmakokinetik, farmakodinamik dari farmakologi. Diagnosis ini sudah blok klinis ya. Jadi pemeriksaan penunjang tata laksana, manajemen, promosi kesehatan, pencegahan penyakit ini sudah masuk ke blok klinis. Nah, ada beberapa soal yang tidak terkait sistem tubuh, artinya berarti ini kaitannya dengan etika, profesi kesehatan, hukum kedokteran, metopen dan statistik, epidemiologi, serta forensik ya, dan mediko legal. Ini ada range soal per topiknya, 20-25%. Ada detailnya ya, seperti ini, tapi saya rasa mungkin nanti bisa dibaca juga. Ini umpan balik progress testnya tadi seperti yang saya berikan contoh per area kompetensi, kemudian per sistem tubuh, tinjauan kedokteran dasar, patomekanisme, kemudian kedokteran klinis tidak terkait sistem tubuh. Jadi nanti umpan baliknya banyak ya, bisa dilihat dan dicek evaluasi untuk setiap progres tiap ininya ya. Kemudian ini tadi ya sampai blueprint ya. Untuk periode April ini timelinenya seperti ini ya. Jadi pendaftarannya nanti 6 sampai 20 April oleh admin prodi. Untuk soal sudah mulai disusun ya ini ya sampai review soal sekarang. Jadi yang menulis soal itu ya secara nasional juga dan direview baru hari ini mungkin selesai ya. Kemudian nanti akan ada briefing mungkin sebelum ujian dan uji koneksi dan lain-lain ya seperti dulu waktu uji tahap bersama. Ya. Untuk ujiannya sendiri karena di kita mungkin mengajukan di tanggal 27 dan 28 April ya, ini 25-nya diganti 29. 27 dan 28 nanti kita masih menunggu dari pusat ya Bu Muna ya, kita dapat shift mana saja karena mungkin untuk yang angkatan 2020 ada yang wisuda di tanggal 27, maka kita usahakan untuk di 28 April semua nanti. Pengumuman hasilnya nanti 16 Mei ya, bisa ditunggu nanti. Biasanya ada umpan balik untuk institusi dan juga ada umpan balik untuk individu ya. Untuk secara teknis syarat yang harus dibawa dan lain-lain mungkin nanti mengikuti briefing uji progress test bersama penanggung jawab progress testnya dokter. Nah, nanti. Ya. Saya rasa itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo nanti bisa dibantu Dokter Eti dan juga Dokter Mona yang ada di sini. Matur nuwun sangat Dokter Ati. Ya, ini kok banyak nama yang nggak ada namanya, bukan nama ya. Ini banyak akun yang nggak ada namanya, cuma titik, koma. Oke, adik-adik dari semua angkatan 2020 hingga 2023
Ini tadi sosialisasi terkait ujian progres sudah sampaikan sama Dokter Ati, sudah sangat jelas terkait bagaimana sih tingkat kewajibannya dan apa efeknya ketika ujian ini lulus atau tidak, ikut atau tidak, itu ada konsekuensi yang adik-adik eh, harus penuhi gitu ya. Ada yang ingin dikonfirmasi nggak dari teman-teman terkait progres tes ini? Boleh raise hand, silahkan. Saya membayangkan akan banyak pertanyaan, akan banyak ini, tapi oh ini ada. DL, silakan. DL Gani. Jadi, matur nuwun dokter. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam dok. Ini menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman saja dok. Mungkin baiknya saya kirim lewat chat saja nggih? Atau Ya, Bapak bagaimana? ngomong langsung aja. Langsung Tadi aja ya. Oh, WhatsApp nggih. ada, saya baca. Nggih, jadi yang pertama itu buat yang belum lulus UTB 1 kemarin ya. Berarti nanti di bulan April ini kan nilai progress test bagi mahasiswa yang belum lulus UTB 1 itu semisal nanti ketika ternyata di progress test mahasiswa tersebut masih remet lagi, itu berarti pripun gitu dok? Apakah tadi akan diadakan remedi lokal di bulan Juli itu atau ikut di bulan Oktober itu tadi? Mungkin itu dulu dok. Oke, terkait UTB 1 ya. Jadi yang dulu saya sempat sampaikan mungkin berarti ada sedikit perubahan ya. Dulu saya menyampaikan bahwa progress test akan menjadi remedi UTB 1, tapi setelah kita rapatkan kembali di tim OPK, kita sesuai aja karena UTB 1 adalah materi dasar, berarti remedinya pun tetap materi dasar. Jadi untuk yang progress test besok April ini dianggap sebagai UTB 2. Baik yang sudah remedi, sudah lulus maupun yang masih remedi, semuanya tetap dianggap sebagai UTB 2. Kemudian yang remedi UTB 1 masih cukup banyak, jadi tetap akan kita laksanakan secara lokal, ya memang lokal ya, karena memang nasional nggak ada. UTB 1 akan dilaksanakan secara lokal, akan tetapi untuk waktunya memang belum kami tetapkan ya. Jadi nanti untuk remedi UTB 1 sebenarnya awalnya mau Juli, cuma nanti kalau Juli dan kemepeten dengan remedi progress test atau UTB 2 itu nanti mungkin adik-adik akan juga protes lagi. Jadi mungkin nanti kita coba pertimbangan kembali untuk remedi UTB 1-nya. Jadi intinya bahwa di progress test April ini akan menjadi nilai UTB 2, baik yang sudah lulus maupun belum lulus UTB 1. Jadi semuanya nilai UTB 2, hanya yang belum lulus UTB 1 berarti nilainya akan ditahan dulu. Artinya dia tetap belum bisa masuk ke jenjang berikutnya, belum bisa masuk kelas kalau remedi UTB 1-nya belum beres. Jadi kalau misalnya progres tes April ini nanti lulus, ya tetap harus ada utang UTB 1-nya. Gitu ya. Adapun kalau dia remedi UTB 1 kemudian progres tes kok juga remedi lagi, berarti kan dia ada utang 2 remedi ya, remedi UTB 1 dan remedi UTB 2. Maka remedi UTB 1 dilaksanakan terpisah. Jadi artinya Staff yang paling rese apa? Artinya tetap ikut remedi UTB 1 dulu, baru kemudian di bulan Juli yang ketika akan diadakan remedi lokal itu, maka dia akan mengikuti remedi lokal untuk UTB 2-nya. Begitu, El? Oh nggih, baik-baik. Paham dok. Berarti izin konfirmasi, berarti buat progres tes April ini semua mahasiswa di angkatan 2021 nilainya ya UTB 2 itu ya dok berarti. Iya, betul. Tapi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang belum lulus UTB 1 di periode yang lalu, maka nilainya ditahan dulu nih, gitu. Iya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin dok sekalian. Wah, kamu jadi juru bicara ya. Oke, silakan. Oh, itu teman-temannya disuruh ngajuin sendiri. Eh, Bapak dok sekalian, biar ini. Ya, ini dok terkait di semester ini kan juga kami ada KKN gitu. Nah, untuk syarat pas itu kan kalau tidak salah juga ada eh, apa namanya sudah mengikuti KKN dan gitu lain sebagainya. Dan misalkan di eh, semester 6 ini kan banyak juga ternyata teman-teman angkatan 21 yang belum bisa mengikuti, belum bisa mengambil KKN. Nah, itu kira-kira untuk koasnya pripun ya, Dok? Nah, kalau KKN nggak bisa menjawab saya. Oh. Dokter Eti, ready Dokter Eti. KKN kan batasnya sampai semester Sampai 7 semester ya, Dek, 7. ya. Masih panjang loh. Oh, ini Oke. kayaknya gitu. semester 6
khawatirnya banyak ini Bu Eti. Jangan stres ini. Monggo Dokter Eti. Baik, kalau KKN kita mengikuti aturan dari universitas ya teman-teman ya, bahwa ada syarat minimal SKS yang sudah harus dipenuhi untuk mengikuti KKN. Dan itu pendaftarannya kan juga di universitas. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya belum mencapai SKS minimalnya, tentu dari universitas sudah ngeblok, nggak bisa ikut KKN yang di semester 6 antara semester 6 semester 7. Nah, nanti akan ikut KKN di periode berikutnya kalau syarat minimal SKS-nya sudah terpenuhi. Nah, kapannya tergantung dari masing-masing mahasiswa. Kalau misalnya syaratnya KKN 100 SKS, kapan sudah mencapai 100 SKS yaitu bisa mengikuti KKN. Dan KKN ini kalau di universitas diselenggarakan tidak hanya di bulan Juli ya, jadi bulan Januari Februari itu juga ada KKN. Nah, dan itu dari universitas. Jadi dari prodi tinggal mengikuti saja kebijakan yang ada di universitas, pendaftarannya juga di universitas. Kami hanya membantu memfasilitasi untuk pendaftarannya gitu ya. Tapi memang dari sana sudah ada sistem tersendiri sehingga kalau SKS-nya belum memenuhi otomatis belum bisa ikut. Sistemnya itu sudah bisa ngeblok bahwa mahasiswa ini memang belum bisa ikut karena SKS-nya belum tercukupi gitu. Itu Mas El. Oke, baik. Siap paham dok berarti. Oke, mungkin ini ada konfirmasi pertanyaan lagi dok. Jadi berkenaan dengan tadi yang pertanyaan pertama. Jadi misalkan progress test di bulan April ini kan tadi nilai murni UTB 2 kan berarti. Nah misalkan uh, progress test di bulan April ini dia masuk first taker gitu. Padahal dia masih remed UTB 1. Nah itu untuk koasnya berarti apakah otomatis masuk di batch pertama atau nanti ada perubahan posisi batch mungkin dok? Ya, Begitu. untuk apa namanya, karena ini dianggap sebagai UTB 2 April ini, jadi di luar apakah dia sudah lulus UTB 1 atau belum, ya kalau dia nilainya tinggi tetap dia bisa ikut batch pertama. Jadi tidak peduli apakah dia dulu lulus UTB 1 atau tidak, kalau dia memang nilainya bagus, maka dia berhak untuk ikut batch awal untuk koasnya. Jadi barangkali dulu ketika UTB 1 dia ada kendala sakit ataupun ada sedang masalah sehingga dia tidak bisa fokus, maka dia remedi, kemudian di UTB di progress test ini sebagai UTB 2 dia kok sudah lebih fit dan juga persiapannya lebih matang, kemudian dia dapat nilai maksimal, maka itu hak dia untuk kemudian dia masuk kelasnya pun lebih awal dibandingkan teman-temannya yang nilainya di bawahnya. Jadi tetap yang kita pakai adalah murni dari nilai progress test yang di April ini untuk yang adik-adik semester 6 ini. Oke, baik. Tapi untuk itu kan untuk kalau misalkan memang masih ada utang remed 1 nih dok. Tapi kalau Ya, misalkan anaknya itu misalkan ada utang remed blok atau ngulang blok gitu dok. Oh, Itu itu sudah jelas ini berarti nggak bisa. nggak bisa nggih berarti langsung. Jadi urutan itu bukan urutan yang fix ya Dek ya. Jadi urutan nilai misalnya urutan besok April itu misalnya 1 sampai 120 ini yang lulus nih urutannya. Ini masih bisa tergeser ketika ada teman-teman yang sudah lulus ini belum lulus skripsi, belum lulus blog, belum lulus lab, maka dia akan gugur di situ. Sehingga urutannya pasti akan naik deh. Gitu ya, Oke, paham ya? Oke. oke. Baik. Mungkin Teman-teman jadi berpikirnya juga dibalik dulu. Jadi kalau mau koas itu kan otomatis berarti sudah harus lulus S1. Nah, lulus S1 itu apa sih? Lulus S1 itu sudah selesai semua yang diambil baik blog, skills lab, kemudian fit lab, kemudian skripsi itu sudah selesai. Nah, itu baru lulus S1. Nah, kalau sudah selesai kan baru bisa ke koas. Nah, untuk menentukan urutan ke koasnya, salah satunya dari urutan UTB ini. Jadi bukan berarti urut urut ini dulu, kemudian lulusnya yang lain-lain tadi mengikuti. Enggak, justru syarat utamanya sudah selesai menempuh pendidikan di S1 kedokteran. Selesai menempuh pendidikan itu artinya semua sudah lulus blok-bloknya, gitu ya. oke, baik siap dok. Berarti memang kembali ke syarat utama ya dok. Buat apa? Syarat mengikuti koas. Lalu berarti peringkat penentuan batch koasnya itu bisa
dinamis ya dok, maksudnya bisa saling geser gitu nih. Iya, Iya. betul. Ya tergantung yang tadi, yang sudah lulus S1, yang siap masuk koas siapa. Oke, baik, siap. Mungkin itu dok pertanyaan-pertanyaan dari angkatan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih dok atas jawabannya. Ya, terima kasih Mas El yang sudah mewakili teman-teman dari angkatan 2021. Ini ada tambahan pertanyaan kayaknya. Untuk angkatan 2020, apabila setelah mengikuti ujian progres tes periode April, ternyata masih remedi, apakah dilakukan remedi selanjutnya atau langsung bisa masuk ke aspek 3 dan 4? Ya, untuk angkatan 2020, karena memang syarat masuknya adalah lulus UTB 2, karena sekarang diganti progres tes, berarti kalau belum lulus April ini, maka akan ikut remedi lokal, Dik. Nanti insya Allah di bulan Juli akan ada remedi lokalnya. Kalau untuk kelulusan itu biasanya kita uji terus sampai lulus ya Bu Muna ya. Sampai lulus Dek. Jadi sampai sudah memenuhi syarat bahwa bisa masuk koas nanti baru bisa masuk ke koas ya. Jadi tidak serta-merta oh ini remedi jatahnya cuma 1 kali aja begitu, tapi remedi sampai lulus, sampai kompeten, dinyatakan kompeten untuk masuk ke prodi profesi begitu. Nggak ada namanya yang nanya. Begitu ya, Dek ya? Oke, berikutnya Tania, silahkan. Selamat sore Dokter Muna dan Dokter Atik dan Dokter Eti. Sebelumnya terima kasih Dok atas kesempatannya. Dok, saya izin bertanya. Jadi kan di angkatan kami itu kan besok ini serentak semuanya untuk UTB 2. Nah, terus nanti untuk remed UTB 1-nya itu akan mengikuti yang lokal gitu ya, Dok. Nah, nanti kalau misalkan UTB 2-nya itu udah masuk batch 1, terus kuliahnya juga udah beres prekliniknya, tapi UTB 1-nya belum lulus di remedi itu gimana, Dok? Apakah tetap ya udah tetap bisa koas tapi nyambi remed atau gimana, Dok? Ya, karena UTB 1 sebagai salah satu syarat untuk bisa ke UTB 2 berarti tetap harus remed dulu, Dek. Dan sama seperti saya pakai dokter hati akan diremed terus sampai lulus. Jadi mungkin apa namanya yang terdekat nanti berarti sekitar kisaran bulan-bulan, karena Juni itu kalian tuh ujian ya. Jadi kami masih memikirkan untuk bulannya. Jadi masih belum menentukan, nanti coba kita diskusikan untuk mencarikan waktu yang tepat. Nah, nanti tetap akan diremed sampai lulus, Dek. Ya, insya Allah masih banyak waktu ya, ini masih ada semester 6, 7. Jangan khawatir. Biasanya juga maksimal banget itu remedi sampai 3 atau 4 kali ya, itu yang hanya persen-persen tertentu. Yang lain yang banyak itu remedi sekali sudah pada lulus begitu. Jadi semoga bisa mengurangi kekhawatiran teman-teman semua ya. Insya Allah sebelum jatahnya yudisium S1 itu sudah lulus remedi UTB 1 semua ya. Amin ya Bu Muna ya. Insya Allah ini kok gampang kok. Oke, gitu. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Dek Tera, silahkan Tera. Baik dokter, terima kasih dok. Saya izin bertanya dok, kalau untuk seandainya ada yang mengulang blok seperti itu dokter, nanti untuk batch koasnya itu kalau hanya semuanya 1 blok yang mana bisa diambil di semester padat seperti itu dokter. Nah itu apakah nanti batch koasnya itu kemungkinan langsung kelempar ke kemungkinan ke batch 3 atau bisa kemungkinan di batch 2 dok, seperti itu. Oke, karena kan untuk urusan urutan batch itu kan juga berdasarkan tadi ya lulusnya ya. Kalau dia utangnya padat, kan kayaknya ada syarat maksimal maksimal masuk untuk dia daftar ke prodi profesi sebagai mahasiswa prodi profesi ya. Tetap kalau urutannya sesuai dengan dia selesainya. Artinya kalau memang dia batch 2-nya selesai padatnya, setelah selesai pendaftaran batch 2 berarti dia akan ikut batch berikutnya meskipun nilainya itu sudah cukup bagus. Jadi menyelesaikan dulu karena syarat utamanya lulus S1 dulu. Jadi kalau selama dia sudah lulus S1 ya berarti bisa langsung masuk gitu ya kalau asalkan UTB-nya juga sudah lulus. Tapi kalau dia ada hutang, berarti selesaikan hutangnya dulu sampai dia lulus S1 baru kemudian bisa masuk. Nah, tergantung padatnya itu
saya nggak begitu hafal ya untuk jadwalnya. Apakah padat itu bisa selesai sebelum pendaftaran batch 1-2 ataukah justru setelah itu ya berarti menyesuaikan, Dik. Kalau memang dia selesai padatnya kok, misalnya di bulan, saya nggak hafal ya, misalnya bulan Januari sementara pendaftaran koas sampai Februari, berarti kan dia masih bisa ikut urutan itu, tidak kegeser temennya. Ya, mungkin menambahi apa kaitannya dengan batch 1, 2, dan 3, 4 begitu ya untuk teman-teman apa yang mau koas nanti, itu bahwa biasanya batch 1, 2 ini diperuntukkan untuk yang sudah memenuhi syarat atau kualifikasi lulus S1, kemudian lulus progress test dan syarat-syarat lainnya. Kemudian yang sudah memenuhi ini baik untuk batch 1 dan 2 itu biasanya nanti pradiknya akan jadi 1, sehingga total mereka yang udah apa namanya, yang udah siap ini tuh biasanya ada range waktunya ya 1 bulan sebelum ya kalau nggak salah ya Bu Muna ya, karena harus pendaftaran dulu ke prodi profesi untuk NIM-nya. dapat NIM dan lain-lain, kemudian untuk pradik itu ada range waktunya, sehingga memang tidak bisa tardir masuk begitu. Misalnya, oh saya padat selesai Maret, bisa nggak ya masuk ke April, padahal pendaftaran batch 1, 2 itu sudah ditutup di bulan Februari misalnya tadi ya, karena Maret sudah digunakan untuk pradik ya. Jadi yang masuk batch 1 dan 2 itu ya yang sudah siap, sudah daftar, kemudian sudah pradik di bulan tertentu yang ditentukan oleh prodi profesi. Nah, selain dari itu, kalau misalnya belum memenuhi, ya berarti artinya masuk ke batch berikutnya. Gitu. Nggih, matur nuwun Dokter Ati. Gitu, Tera? Ini Nggih, yang ini dokter, ya. sampun dok. Matur nuwun dokter. Oke, ada yang di chat dari Diva Putri Salsabila. Untuk angkatan 2020 yang lulus nanti di progress test April, tapi belum lulus UTB 1, berarti tetap mengikuti remedi UTB 1. Jawabannya ya. Ada ya yang 2020 belum Masih lulus ada ya? ya? Oh. Saya lupa datanya dari Mbak Atin, saya nggak nanya yang apa angkatannya berapa. Bayangan saya 2021, berarti kan ada yang bertanya. Ini mungkin ada juga yang 2020 yang belum. Nanti kalau memang ada yang 2020 belum lulus, berarti tetap akan ikut untuk remedi UTB 1. Mungkin nanti bisa chat saya untuk yang 2020 yang apa namanya belum lulus, atau saya nanya ke Mbak Atin deh untuk apa namanya datanya, karena yang pegang datanya Mbak Atin saya tidak memperhatikan angkatannya, hanya memperhatikan jumlah totalnya seperti itu. Gitu ya Dek Diva ya. Kemudian Dek Arya Bagaskara silakan Dek. Izin bertanya dok, untuk masing-masing batch-nya itu kuotanya berapa ya? Dan selisih antar batch-nya itu berapa lama ya dok? Terima kasih. Ya, oke terima kasih Dek Arya. Nah kebetulan untuk jumlah masing-masing batch itu karena itu kewenangan dari prodi profesi, jadi kami tidak begitu paham ya detailnya terkait berapa jumlahnya gitu ya. Tetapi untuk biasanya yang pengalaman-pengalaman beberapa waktu yang lalu ya yang sudah memenuhi syarat biasanya akan dibagi untuk batch 1 dan batch 2 seperti itu. Tetapi untuk kuotanya berapa, mohon maaf nanti mungkin bisa ditanyakan ke bagian prodi profesi untuk terkait jumlah kuotanya. Begitu ya Dek Arya ya. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Ini ada yang nanya, jika di chat, jika belum remedi, jika remedi lokal bulan Juli akan tetap masuk di koas B3 atau 4 atau bagaimana? Nah, karena kan dia remedi di bulan Juli, berarti dia nggak lulus di first taker-nya ya. Berarti dia urutannya kan di bawah first taker. Tetapi tadi kan ya kita bahas ya ketika ada hutang skripsi, ada hutang blok, maka urutan-urutan yang bawah kan menggeser ke atas. Nah ketika adik-adik kok remet di lokal, maksudnya artinya dia nggak lulus di first taker, kemudian remet di Juli dan beres gitu ya. Dan kemudian teman-teman ternyata yang di atasnya meskipun dia lulus UTB 1 itu ternyata dia mungkin skripsinya yang tertunda atau yang lainnya sehingga banyak yang geser, maka tetap bisa naik ke batch 1 ataupun batch 2 gitu ya, tergantung dari
berapa banyak yang lulus di fast trackernya gitu ya. Jadi tetap itu sebagai urutan masuknya, tetapi syarat utamanya bahwa dia lulus S1-nya tetap harus adik-adik perhatikan. Jadi dia nggak bisa masuk koas kalau belum lulus S1-nya. Maka ketika temannya nilainya di bawah, bisa menyalip teman-teman yang nilainya lebih tinggi ketika dia sudah lulus S1 lebih awal dibandingkan teman-teman yang nilainya lebih tinggi. Seperti itu ya. Nggak paham. Mengenai apakah jika remet UTB 1 akan mempengaruhi batch koas atau tidak? Tidak ya, Dik ya. Untuk remet UTB 1 tidak mempengaruhi hasil nilai UTB 2. Jadi kalau dia remet UTB 1, kalau nilai UTB 2-nya tadi ya, misalnya saya sampaikan misalnya ketika UTB 1 dia memang bermasalah gitu ya, ada tidak fokus ataupun sehingga dia remedi, maka ketika di UTB 2 ini di proses April nanti kok dia bisa fokus dan bisa nilainya maksimal, maka tetap bisa mungkin dia masuk ke batch 1 ataupun batch 2. Jadi untuk remet UTB 1 tidak mempengaruhi urutan batch koasnya. Yang mempengaruhi adalah hasil progres tes April ini untuk yang angkatan 2021. Begitu. Oh ternyata dia direct pesan. Ini apa ada pesan ini ya? DM semua kayaknya ini nggak ada kok di chat saya. Ternyata direct ke saya langsung. Jadi untuk yang, tapi karena saya MC ini jadi saya nggak bisa menjawab dengan ketikan ya. Jadi saya jawab langsung aja. Berarti tetap sama untuk semua angkatan ya 2020, 2021 sama prinsipnya. Ketika dia remet UTB 1 bukan untuk mengaruhi ke urutan batch koasnya, tapi yang mempengaruhi adalah hasil dari ujian progres tesnya nanti. Ini juga pada teman-teman kalau ngirim pesan mungkin di ini aja ya, di everyone aja ya, jangan di Japri ke saya takutnya nanti ada yang kelewat. Ini Dek Rizky ada yang bertanya lagi. Oh tentang blog. Kalau mengulang satu blog apakah boleh blog tersebut diambil di semester 7 dan SKS skripsi diambil di semester 8? Wah kalau itu detail itu mungkin sama prodi ya Dik. Asalkan dia misalnya utang bloknya sama-sama semester ganjil dan SKS-nya cukup untuk kemudian mengambil blok tersebut, maka ya prinsipnya ya tentu bisa untuk diambil di semester reguler mestinya. Tapi nanti detailnya mungkin konsultasi dengan bagian prodi ya untuk ini ya terkait pengambilan blok yang belum masih terhutang gitu ya. Mungkin itu ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Prinsipnya itu ya, jadi untuk urutan batch koasnya, ini masih lama perjalanannya sebenarnya, adik kan baru semester 6 ya untuk yang 2021, masih ada satu semester lebih ya untuk kemudian menyelesaikan jika ternyata nanti remedi gitu ya. Jadi nanti untuk prinsipnya bahwa urutan batch koasnya itu sesuai dengan urutan nilai dari progress test di bulan April untuk angkatan 2021 dan di Oktober untuk angkatan 2022. Jadi nanti masih ada kesempatan, masih ada waktu yang cukup panjang untuk adik-adik menyelesaikan jika ada remedi-remedi terutama untuk yang angkatan 2021. Yang angkatan 2022 mungkin waktunya lebih pendek karena kesempatan ikut progresnya di bulan Oktober nanti. Tapi harapannya nanti karena sudah semakin genap semakin mantap untuk jumlah semesternya, artinya pembelajarannya pun semakin banyak, harapannya sudah semakin siap untuk mengikuti ujian progress test. Ya, untuk yang tadi, yang belum lulus UTB 1, tadi kan kita rencanakan bahwa pelaksanaan remedi UTB 1 dalam waktu dekat ya. Artinya kalau dia, progress testnya bisa di batch 1, berarti ya dia tetap bisa masuk batch 1, karena kan tidak mempengaruhi ya si remedi UTB 1-nya, Dik. Ini pertanyaan dari Titik, saya nggak tahu siapa orangnya.
Ada yang nanya, batch terdekat 2020 kapan jedak? Nah ini saya nggak hafal untuk urutan masuk kelas batch 3 dan batch 4-nya. Nanti mungkin ke profesi ya ditanyakannya ya di untuk apa namanya batch 3 dan batch 4-nya kapan. Kalau Itu, biasanya Agustus September Muna. Agustus September itu informasi dari Dokter Ati. Mungkin itu dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dikonfirmasi lagi. Mohon bantuannya untuk bisa menyampaikan ke teman-teman angkatannya ya. No, ini tadi jumlahnya malah berkurang. Partisipannya tinggal 187. Tadi sempat 200 lebih sedikit. Berarti artinya merasa sudah cukup untuk informasinya. Kalau tidak yang ditanyakan lagi, mungkin ada tambahan nggak, Dokter Eti? Mungkin yang ingin disampaikan? Dari saya sudah, tapi sebenarnya sore ini tuh yang ingin kita bahas bersama itu lebih ke progress testnya teman-teman. Kalau tentang batch masuk koas itu sebenarnya nah itu lain lagi dan masih jauh. Harapan saya sebenarnya banyak pertanyaan tentang progress test, tetapi ya mudah-mudahan tidak ada yang tanya tentang progress test karena sudah paham gitu ya. Oke, dari saya itu aja Dokter Muna. Oke, matur nuwun Dokter Eti. Ini ada tambahan dari semester angkatan 2023. Nah, ini baru tanya tentang progress test, Dok. Angkatan 2023 bertanya, apakah progress test ini sebagai latihan? Kalau tidak lolos, apakah perlu ikut remedi? Nah, adik-adik untuk yang progress test ini karena sifatnya wajib tadi ya untuk semua mahasiswa S1 kedokteran dan juga nanti mahasiswa profesi 1 kali itu ya. Jadi untuk yang di mahasiswa S1-nya nanti paling tidak minimal 3 kali, Dek. Jadi ketika misalnya angkatan 2023 ini berhalangan, maka wajib untuk kemudian ikut di periode Oktober nanti, tetapi bayar. Jadi yang akan difasilitasi sama Prodi adalah ya sesuai dengan angkatan jatahnya. Jadi untuk yang April ini adalah jatahnya angkatan ganjil, berarti 2023 dan 2021. Yang 2021 sebagai UTB 2, artinya nanti akan mempengaruhi batch koasnya. Yang 2023 sebagai wajib minimal 1 tahunnya itu sekali. Jadi artinya kalau nggak bisa ikut di semester di April ini, maka yang 2023 wajib ikut di Oktober nanti. Karena minimal nanti 3 kali selama di S1 gitu ya. Jadi nanti teman-teman 2023 jika tanggal 27-28 kok berhalangan, maka berarti tidak bisa ikut. Nah, wajib menggantinya di 2024 ini di semester depan di bulan Oktober, tapi harus bayar sendiri. Karena yang dibayar dari Prodi yang sesuai dengan angkatannya. Begitu ya, Dek, titik. Ini banyak yang nggak ngasih namanya titik-titik. Nah, entah kenapa, apakah enggak diketahui identitasnya atau seperti apa. Ada yang titik, ada yang strip, ada yang koma gitu ya. Yang angka ini. Ada yang angka. Menambahkan informasi tentang fungsi progress test, Bu Muna, karena tadi kan ditanyakan apakah ini untuk latihan. Jadi progress test ini adik-adik berguna untuk supaya teman-teman itu tahu progres dirinya itu dari tahun ke tahun gitu, dari waktu ke waktu, tahu perkembangan dirinya. Harusnya kan kalau misalnya ikut progress test saat ini ya semester 2, nanti tahun depan ikut lagi semester 4, harusnya kan sudah ada peningkatan. Tapi kalau belum ada peningkatan, nah itu yang harus direfleksikan, harus dievaluasi diri. Kemudian tadi Dokter Ati juga sudah menjelaskan feedbacknya nanti rinci ya, kemampuan apa di adik-adik yang masih kurang. Nah, itu sebenarnya fungsinya terutama adalah untuk teman-teman sendiri, melihat progresnya selama menjadi mahasiswa kedokteran ini, peraihan kompetensinya bagaimana. Kalau misalnya masih semester 2, kemudian capaiannya belum terlalu tinggi, itu memang masih wajar ya, karena belum semua materi didapatkan. Tapi itu namanya progress test, kan melihat progres ya, melihat perkembangan adik-adik dari waktu ke waktu. Nah, itu jadi fungsinya adalah sebenarnya untuk teman-teman sendiri. Nah, gitu ya. Nggih, matur nuwun Dokter Eti. Ini kok pada sukanya japri ya. Ada yang nanya lagi dari Salsabil untuk durasi ujian 200 soal. Apa namanya? Waktunya berapa gitu ya? Waktunya 200 menit ya. Kemudian untuk batas nilai lulusnya adalah dengan rata-rata nilai nasional, Dek Salsabil. Kemudian dari titik.
Ya, apakah menggunakan rata nasional perangkatan? Ya, betul ya. Jadi untuk rata nasional adalah perangkatan. Untuk yang kita terapkan untuk batas lulusnya itu yang terutama untuk yang UTB 2 ini nanti ya, berarti teman-teman dari semester 6 dan nanti yang semester 7 untuk yang bulan Oktober nanti, batas lulusnya adalah batas lulus angkatan, bukan batas lulus keseluruhan. Bukan rata-rata keseluruhan, tapi rata-rata di angkatan tersebut berapa secara nasional. Itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Saya hitung sampai 10 ya. Oh ternyata masih ada. Untuk angkatan 2020, ini direct juga ya. Belum lulus progress test kemarin, apakah nilai tes yang kali ini dikalkulasikan dengan ujian sebelumnya atau minimal nilai tes April ini? Ya, berarti yang 2020 ini kan sifatnya sebagai remedi ya, bukan dikalkulasikan dengan yang kemarin, tetapi murni dari hasil ujian April ini, Dek. Jadi batas lulusnya pun menggunakan batas lulus yang April ini. Begitu, ada lagi teman-teman sebelum saya tutup. Saya hitung sampai 10 ya. 10. Udah dong 10, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mungkin cukup untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak partisipasinya teman-teman dari angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023 yang berkenan hadir di sini. Mohon untuk bisa membantu menyampaikan ke teman-teman yang tidak hadir. Dan terima kasih banyak untuk Dr. Eti dan juga Dr. Atik selaku Divisi Asesmen dari UPK FKUNS. Mohon doa dari teman-teman semuanya supaya nanti progres tes di bulan April ini bisa berjalan dengan lancar dan juga yang di Oktober juga bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kami semuanya bisa lulus karena kita menggunakan rata-rata nasional. Harapan kami semuanya bisa di atas rata-rata nilai nasional, jadi tidak perlu ada remedi-remedi, jadi semuanya bisa lulus dalam sekali uji progres tes seperti itu. Mungkin dari saya selaku pembawa acara untuk kegiatan hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf jika selama memandu kegiatan sosialisasi progres tes hari ini ada hal yang kurang berkenan. Mohon untuk dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pemuna, teman-teman.